Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyana Lisa dari kelas D dengan NPM 2317651032. Baik, pada video kali ini saya akan mengerjakan UTP AI, yang dimana studi kasus yang saya ambil ini clustering, karena sini NPM saya telah kita genap. Untuk database yang saya gunakan yaitu analisis penjualan produk Nike di Amerika Serikat pada tahun 2020 sampai 2021. Nah, ini merupakan dataset yang saya ambil. Jadi di sini ada invoice date, product, region, retailer, terus sales method, stat, price per unit, lalu ada total dan sebagainya. Jadi untuk dataset ini tuh diambil dari platform Kaggle yang merupakan sumber data terbuka yang banyak digunakan untuk analisis data dan proyek data science. Nah, dataset ini berisikan catatan penjualan produk Nike di Amerika Serikat pada periode 2020 sampai 2021. Data ini mencakup berbagai informasi seperti tanggal penjualan, produk, wilayah, dan sebagainya yang sudah disebutkan sebelumnya. Yang kemungkinan besar dataset ini dikumpulkan dari catatan transaksi resmi Nike atau mitra retailer seperti Foot Locker, Walmart, dan Sport Direct. Untuk topik studi kasus yang dipilih ini tujuan untuk mengelompokkan data penjualan produk Nike di Amerika Serikat yang menggunakan algoritma clustering K-means yang mengoptimalkan dengan genetic algorithm. Tujuannya sendiri untuk mengidentifikasikan pola penjualan berdasarkan fitur seperti lokasi, metode penjualan, dan kategori produk. Nah, mencari jumlah cluster optimal K menggunakan GA untuk meningkatkan kualitas dari data ini. Lalu untuk metode yang saya gunakan itu K-means clustering, yaitu algoritma unsupervised learning untuk mengelompokkan data. Nah, sedangkan genetic algoritmnya itu teknik optimasi berbasis evolusi untuk mencari nilai K terbaik berdasarkan Selhout score. Nah, ini database yang saya ambil yaitu analisis penjualan produk Nike dari Amerika Serikat pada tahun 2020 hingga 2021. Untuk atribut penting dalam dataset ini tuh di sini terdapat kolom produk, region, retailer, yang dimana untuk untuk produk sendiri itu dia merupakan jenis seperti sepatu, pakaian, dan lainnya. Dia merupakan kategori tipe data kategorikal. Begitupun dengan region, ini merupakan wilayah penjualan seperti East, West, South, North. Ini juga tipe datanya kategori. Lalu untuk retailer juga dia tipe datanya kategori. Ini merupakan nama pengecernya yang dimana terletak di Amazon, Foot Locker, dan lain-lain. Lalu di sini ada sales method. Sales method ini sendiri itu metode penjualan baik dia online atau offline. Lalu dia juga tipe datanya kategori. Sedangkan untuk stat itu negara bagian tempat penjualan. Jadi sini ada network, lalu Texas, dan sebagainya. Dia juga kategorikal, dan stat price per unit ini dia harga per unit dari produk yang dijual tersebut. Dia tipe datanya numerik, begitu dengan unit sold-nya itu dia juga
jumlah per unitnya itu numerik, total salesnya itu juga atau total pendapatan penjualan numerik, dan sebagainya. Nah, untuk invoice sendiri ini, invoice date ini, dia tanggal transaksi, dia bertipe data date time. Lalu untuk processing yang dilakukan, untuk proses yang dilakukan itu menghapus kolom yang tidak relevan. Ini dia menghapus kolom yang tidak relevan, yang dimana yang dihapus itu invoice date, karena di drop itu tidak diperlukan dalam clustering. Lalu kita encode variabel kategori, yang dimana seperti kolom produk, region, retailer, sales method, state ini kita encode, diubah menjadi bentuk numerik menggunakan label encoder. Lalu untuk normalisasi data numeriknya, kita menggunakan standar scalar untuk meragamkan skala fitur. Jadi kalau misalnya sebelumnya ada kategori, kita seragamin jadi tipe datanya itu numerik. Untuk cara kerja si genetik algoritma sendiri itu, kita untuk mencari nilai K, kita optimalkan jumlah cluster dengan memaksimalkan si hot score atau metrik kualitas clustering. Jadi untuk pertama-tama di sini untuk alur genetik algoritma sendiri itu ini untuk implementasi genetik algoritma menggunakan clustering. Itu di sini pertama-tama saya menginisialisasi populasi awal, di mana tujuannya untuk membangkitkan populasi awal nilai K secara acak dari rentang 2 sampai 10. Lalu kita membuat fungsi fitness berdasarkan si sort score-nya ini, itu untuk mengevaluasi kualitas clustering pada setiap cluster. Lalu sedangkan seleksi ini digunakan untuk memilih individu terbaik dari nilai K dengan skor silut tertinggi. Lalu sini crossover, dia memilih salah satu parents yang terbaik untuk menggabungkan dua parent untuk menghasilkan offspring. Lalu untuk mutasi ini mengubah nilai K secara acak dengan probabilitasnya itu sesuai yang diinisialisasi tadi. Di sini 0,6 berarti 60%. Lalu untuk generasi berikutnya itu populasi baru dibentuk dari hasil seleksi, crossover, dan mutasi. Sedangkan untuk koferensinya itu diulang hingga mencapai generasi maksimum. Jadi generasi maksimumnya di sini itu 20. Oke, lanjut untuk penjelasan dari singkat bagian program utama seperti processing, modeling, dan hasil. Jadi di sini untuk processing sendiri itu kan tujuan utama processing itu menyiapkan data mentah agar bisa digunakan dalam model machine learning. Nah, ini di sini kan saya menggunakan K-means clustering. Jadi untuk di sini ada invoice date, yang dimana ini menghapus kolom dari invoice date ini. Tujuannya itu karena tanggal ini tidak memberikan informasi kategori atau pola pembelian yang bermakna dari clustering ini. Jadi untuk invoice date ini dihapus karena dia itu tidak memiliki peran penting gitu dalam clustering K-means ini. Untuk yang selanjutnya ada encode variabel kategori. Ini tuh kolom seperti produk, region, retailer, sales method, dan state itu kan awalnya dia teks kategorikal.
Nah, Keymenes ini tuh bisanya hanya bekerja dengan data numerik. Maka dari itu, di sini diubah menggunakan kategori menjadinya angka gitu, menggunakan label encoder. Kayak misal di sini contoh untuk si retailer, untuk naik sendirinya itu kita ubah jadi 0, lalu untuk food lockernya itu 1, ambasadornya 2, dan seterusnya. Lalu lanjut untuk di sini ada normalisasi fitur numerik. Jadi untuk normalisasi sendiri ini itu menstandarisasinya itu data agar semua fitur memiliki mean dan standar deviasi nya itu 1 dan mean-nya itu 0. Nah, itu penting karena Keymenes itu menghitung jarak antara titik Euclidean distance dan skala yang tidak setara bisa membuat fitur tertentu mendominasi. Lanjut untuk modeling sendiri. Di sini ada pop size, n-gain, k-range, dan mutation. Itu dia pop size sendiri itu ukuran populasi untuk setiap generasi jumlah K yang diuji, lalu untuk jumlah generasi ini itu akan dijalankan di sini. Nah, ini dia akan jalan hingga generasi yang kita inisiasi di atas ini itu tercapai, yaitu sampai generasi ke 20. Nih, sampai generasi ke-20. Lalu untuk key range-nya sendiri itu merupakan rentang nilai K yang cluster yang akan dicoba, yaitu di sini antara 2 sampai 10. Nah, untuk si mutation-nya sendiri itu dia merupakan yang memberi peluang seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu peluang untuk mutation itu 60% untuk mengubah nilai K secara acak agar menjaga keragaman solusi. Lalu di sini kita menginisialisasi, yaitu membuat daftar acak yang berisi nilai dari 10 nilai K awal. Misalnya di sini kan untuk outputnya sendiri itu 6, 8, 10, 2, 7, 4, 5, 8, 10, 3. Lalu untuk evaluasi fitness itu untuk setiap nilai K itu kita jalankan Keymenes, lalu ukur setiap clustering-nya itu dengan si salt score-nya. Jadi kalau misalnya skor mendekati +1, cluster sangat baik. Kalau jika mendekati 0, cluster tumpang tindih. Jika skor mendekati -1, maka cluster itu salah. Lanjut untuk seleksi sendiri, itu dia memilih nilai tengah populasi terbaik berdasarkan skor silots-nya itu. Di sini ada crossover, itu menggabungkan dua induk untuk menghasilkan parent, di mana secara acak salah satunya itu nilainya gitu. Lalu untuk mutasi juga sama yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu memberi peluang sebanyak mutation rate yang sudah kita ambil tadi itu 60% untuk mengubah nilai K secara acak agar menjaga keragaman solusi. Lalu ada proses evaluasi GA. Yang ini itu dia loopnya akan berjalan sebanyak n-gain, yaitu n-gain tadi itu 20 generasi ke-20. Jadi pada setiap gain itu dihitung skor seluruh populasi. Nah, simpan nilai terbaik saat ini, lalu lakukan seleksi crossover, mutasi, hasilkan generasi baru. Nah, hasil dari nilai batch K-nya itu adalah jumlah cluster terbaik berdasarkan GA. Nah, di sini untuk batch clusternya sendiri itu yaitu
pada generasi kedua dan result score-nya itu 0,2565. Nah, untuk clustering final dan visualisasi sendiri itu sini yang final model ini itu menggunakan nilai clustering hasil GA untuk clustering seluruh data. Nah, label cluster disimpan dalam cluster. Nah, untuk visualisasinya sendiri itu grafik score terbaik dari tiap generasi GA, membantu melihat apakah GA itu semakin mendekati solusi optimal atau bukan gitu. Oke, lanjut ke visualisasi hasil dan proses. Jadi di sini untuk tujuan visualisasi sendiri itu kan menampilkan proses optimasi nilai K terbaik pada clustering. Jadi dengan memantau nilai skor si salt pada tiap generasi dari generasi si generative algorithm. Jadi untuk di ini untuk generative algorithm conversion salt score per generasi ini itu tuh di sini sumbu X-nya itu menunjukkan generasi keberapa, atau dari bagian 0 hingga 19 itu kan totalnya 20 generasi sesuai dengan n-gennya. Lalu untuk sumbu Y-nya itu menunjukkan nilai si salt score antara 0,16 sampai 0,26 sebagai indikator kualitas clustering. Lalu gas biru ini itu max si salt score-nya. Jadi menunjukkan nilai terbaik maksimum dari skor si salt dalam satu generasi. Jadi di sini kan terlihat stabil untuk tinggi dari kurang lebih 0,257 dari generasi 0 sampai ke generasi 5. Lalu dia turun drastis pada generasi ke-6 sampai generasi ke-7 itu sekitar 0,164. Kemudian pada generasi berikutnya dia itu naik kembali. Jadi untuk penurunan tajam ini bisa terjadi karena mutasi acak dari mutation rate tadi itu yaitu 60%, yang menyebabkan nilai K bagus diganti dengan yang kurang optimal. Tapi setelah seleksi dari crossover berhasil mengembalikan nilai individu terbaik. Sedangkan untuk garis orange ini dia efek dari si salt score-nya itu menunjukkan rata-rata skor semua individu dalam satu generasi. Cenderung fluktuatif, mencerminkan bahwa meskipun ada solusi optimal, tidak semua populasi itu bagus. Terlihat bahwa rata-rata itu meningkat di generasi akhir, menandakan konvergensi itu menuju populasi yang lebih baik. Nah, dari hasil ini sendiri tuh GA menunjukkan bahwa GA itu berhasil menemukan nilai K optimal dengan skor si salt tertingginya itu kurang lebih 0,257. Terjadi fluktuasi karena proses mutasi acak, namun seleksi dalam GA ini mengarahkan kembali ke solusi optimal. Lalu untuk K terbaik base K-nya itu ditemukan dan digunakan untuk proses clustering. Itu tadi di sini base K-nya itu 0,25665. Lalu untuk si ini sendiri itu tuh menyimpan nilai K dengan skor terbaik base K yang akan digunakan untuk mencapai clustering akhir. Nah, ini untuk base K-nya. Lalu untuk hasil dari grafik clustering PCA dari Excel Clustering Result with Optimizers kali ini, itu tujuan visualisasinya itu dia kan pasti clustering dari data penjualan ini menggunakan PCA 2D. Jadi projectnya itu bisa dilihat dengan mata gitu. Jadi untuk sumbu XY
Nah, di sini untuk X itu PCA1, untuk yang sumbu Y-nya itu PCA2. Nah, ini komponen utama hasil PCA dan komponen dari data yang telah distandarisasi. Nah, warna untuk klaster 2 ini sendiri itu untuk klaster 0 itu hijau dan klaster 1 itu orange. Dilihat dan ditentukan oleh hasil dari key match dengan batch K dari GA. Untuk distribusi data sendiri itu, titik ini terbagi cukup jelas antara horizontal, yang artinya komponen PCA dominan memisahkan klaster, lalu klaster terdistribusi secara merata, tidak berat sebelah, dan artinya data itu punya perbedaan signifikan yang bisa dipisahkan. Pemisah klaster tidak ada overlap signifikan antara dua klaster, jadi klaster itu dianggap efektif dan valid. Nah, ini menunjukkan bahwa pemilihan klaster 2 itu hasil dari GA adalah jumlah klaster yang tepat untuk data NEC untuk penjualan di Amerika Serikat pada tahun 2020 hingga 2021. Dengan begitu, menggunakan K terbaik dari GA untuk clustering, lalu PCA untuk mereduksi dimensi agar bisa divisualisasi dengan Kiang scatter plot. Dengan begitu, dari hasil visualisasi ini itu dapat disimpulkan bahwa algoritma ini berhasil mengoptimalkan jumlah cluster secara otomatis, menghindari trial error manual, lalu visualisasi juga konvergensi menunjukkan bahwa algoritma ini mencapai solusi stabil dan terbaik dilihat dari max cost constant. Lalu visualisasi cluster akhir membuktikan bahwa pemisah data NEC dalam dua kelompok adalah pilihan terbaik, sehingga hasilnya menegaskan bahwa metode kombinasi dari GA atau genetic algorithm dengan Q-means plus PCA itu sangat efektif untuk segmentasi data penjualan yang kompleks seperti NEC yang penjualan NEC pada atau penjualan sepatu pada wilayah pada negara Amerika Serikat pada tahun 2020 sampai 2021. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.